Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fibri Helmalia Putri, NIM 2020110106, ingin memaparkan mata kuliah Politik Hukum dengan tema konfigurasi politik dan produk hukum. Politik dan produk hukum. Dari seminar 2 Angkatan Darat mengenai Orde Baru, ada 3 istilah yang menjadi dasar dan pengantar Orde Baru menjadi konfigurasi politik tertentu, yaitu 1. Konsolidasi ekonomi, 2. Pemimpin pemerintah yang kuat, 3. Susunan yang stabil. Hubungan ketiga istilah tersebut dapat disesuaikan. Orde Baru harus melakukan pembangunan atau konsolidasi ekonomi yang porak-poranda sebagai peninggalan era sebelumnya. Untuk menjamin stabilitas itu dituntut hadirnya pemerintah yang kuat. Di awal kehadirannya, Orde Baru dihadapkan pada 2 masalah besar, yaitu chaos politik dan lumpuhnya ekonomi negara dengan laju kondisi yang hampir fantastis. Di masa Orde Lama, ekonomi tidak mendapat perhatian serius. Pemerintah lebih suka menjaga keseimbangan politik daripada terburu-buru membuat keputusan di bidang ekonomi. Pengaruh konfigurasi terhadap produk hukum yang dihasilkan, bentuk dan sifat pemerintahan yang dihasilkan oleh tiap-tiap pemerintah berbeda-beda. Salah satu masa pemerintah yang jelas adalah masa pemerintahan di mana terkenal di sifat yang otoriter dalam menunjukkan sebuah negara yang sedang maju seperti maka dibutuhkan sebuah agenda yang membangun governance sebagai sebuah legitimasi karena prinsip governance itu sendiri untuk transparansi, pluralisme, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, representasi, dan akuntabilitas. Selain itu juga dibutuhkan penegakkan rule of law yang dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, modernisasi politik, perlindungan HAM, dan tindak anti korupsi. Moh Mahfud MD mengemukakan tentang hal tersebut bahwa terdapat 3 macam jawaban untuk melihat hubungan antara hukum dan politik. Pertama, hukum merupakan determinan politik. Kegiatan politik harus tunduk pada hukum. Kedua, pandangan yang melihat bahwa politik determinan harus atas hukum karena sesungguhnya hukum adalah produk politik yang sangat erat dengan kepentingan dan konfigurasi politik. Ketiga, pandangan yang melihat bahwa hukum dan politik merupakan 2 elemen subsistem kemasyarakatan yang seimbang karena walaupun hukum merupakan produk politik, maka ketika ada hukum yang mengatur aktivitas politik, maka politik harus tunduk pada hukum. Ada beberapa definisi yang dicatat dan dikomentari oleh Myron Kleiner mengenai integrasi yang dikatakannya ada beberapa tipe, yaitu 1. Integrasi mungkin menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan pada identitas nasional. 2. Integrasi dapat pula ditunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat dan nasional
karena peranan partai politik membuat pemerintahan dikenal dengan pemerintahan partai politik. Pemerintahan jatuh bangun karena dinamika politik partai yang sangat kuat, namun tidak ada satu partai yang dominan. Seiring dengan hal itu, lembaga eksekutif berada pada posisi yang kalah kuat dibandingkan dengan partai-partai politik, sehingga pemerintahan seringkali jatuh bangun dengan keadaan politik berjalan secara tidak stabil. Untuk produk hukum, pada waktu itu ketentuan hukum tentang pemerintahan daerah masih mengacu pada 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan sebagai berikut. Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan memenuhi dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom, distrik dan lokal district dan seven atau bersifat administrasi belaka, semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar periode pemerintahan 1959 sampai 1960. A. Konfigurasi politik. Konfigurasi politik pada periode ini ditandai dengan proses perkembangan demokrasi yang kemudian dianggap sebagai jalan menuju sosok demokrasi terpimpin sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Perubahan ini membawa imbas yang signifikan di bidang ketatanegaraan. Produk hukum yang bernafaskan demokrasi liberal yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950 harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. B. Karakter produk hukum. Karakter produk hukum pemerintahan daerah yang otoriter muncul sebagai reaksi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang dipandang terlalu liberal. Meskipun istilah otonomi yang seluas-luasnya secara formal masih dimuat, tetapi asas ini tidak dijabarkan dan dijelaskan secara operatif dalam pasal-pasal Perpres Nomor 6 Tahun 1959. Kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian (BPH). Kepala daerah tingkat 1 dianggap ditentukan sepenuhnya oleh Presiden, dan kepala daerah tingkat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri Pusat sekaligus bertugas mengawasi jalannya pemerintahan di daerah serta diberi wewenang untuk menentukan keputusan-keputusan DPR. Periode pemerintahan 1965 sampai 1990
seluas-luasnya kepada daerah-daerah sesuai dengan jiwa dan isi Undang-Undang Dasar 1945 tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah pusat di bidang perencanaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap daerah-daerah tersebut. Pasal 1. Periode pemerintahan 1998 sampai sekarang. A. Konfigurasi politik. Pengaruh konfigurasi politik hukum terhadap karakter produk hukum. Leeds, Anna Marpaung, Momentum Perubahan Politik tahun 1998 yang dikenal dengan reformasi ditandai dengan turunnya Soeharto dari tempat kursi kepresidenan Indonesia yang telah dikuasainya selama lebih dari 30 tahun. Jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru diikuti dengan perubahan konstitusi negara, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hingga 4 tahapan. B. Karakter produk hukum. Salah satu buah manis reformasi adalah pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada daerah dalam pengambilan keputusan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Konsep pengaturan otonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dengan menyerahkan sebagian besar urusan penyelenggaraan pemerintahan kepada daerah, kecuali hanya untuk urusan yang secara material memang tidak mungkin diserahkan kepada daerah, yaitu kewenangan moneter, hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, pengadilan, dan agama. Konfigurasi politik hukum demokratis dan politik hukum otoriter. Produk hukum merupakan politik tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan, sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, di mana kebijakan tersebut diambil oleh negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. A. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya kompetensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi yang demikian, pemerintah lebih merupakan komite yang harus melaksanakan kehendak-kehendak rakyatnya yang dirumuskan secara demokratis. Sementara Badan Perwakilan Rakyat dan Parpol berfungsi secara profesional dan lebih menentukan dalam pembentukan kebijakan negara dan dunia pers dalam melakukannya fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pemberedelan. B. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan dengan peran pemerintah yang sangat dominan, Badan Perwakilan Rakyat dan Parpol tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi atas kehendak pemerintah. Sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah dan bayang-bayang pemberedelan. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.